Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat selalu ya. Oke, kita bahas bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini nanti di bab 2 ada 2 submateri ya. Ini submateri awal yaitu yang akan kita pelajari meliputi ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Kira-kira ciri-ciri makhluk hidup itu apa ya? Nah, atau organisme yang bisa dikatakan makhluk hidup itu seperti apa ya? Nah, nomor 1 yaitu membutuhkan makan ya. Yang dinamakan makhluk hidup pasti butuh makan. Nah, makhluk hidup ada yang bisa menghasilkan makanan sendiri dan ada yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi butuh organisme lain. Begitu ya, paham ya? Nah, makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri disebut autotrof ya. Contohnya tumbuhan. Sedangkan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri seperti hewan dan manusia butuh organisme lain. Kita butuh hewan dan tumbuhan untuk makan. Hewan pun juga sama, butuh tumbuhan bahkan butuh hewan lain untuk makan. Nah, itu namanya heterotrof ya, paham ya? Oke. Ciri-ciri yang kedua yaitu respirasi atau bernafas. Jadi makhluk hidup yang tidak bernafas tidak bisa disebut makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu pasti bernafas. Selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ya. Ini dua konteks yang berbeda ya, Nak ya. Tumbuh itu berarti misal tinggi badan kamu 1 meter, naik jadi 120 cm, naik lagi menjadi 150 cm atau 1,5 meter dan sebagainya. Seperti itu namanya tumbuh. Sedangkan berkembang itu seperti dari bayi menjadi batita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua atau orang tua ya. Bisa dimengerti ya. Itu perbedaan tumbuh dan berkembang. Hormon-hormonnya juga udah mulai muncul. Mungkin yang laki-laki ada jakunnya. Nah, seperti itu. Itu namanya berkembang, bukan tumbuh. Paham ya? Selanjutnya yaitu berkembang biak. Tahu ya, berkembang biak meneruskan keturunan. Semua makhluk hidup pasti berkembang biak. Gunanya apa? Kenapa harus berkembang biak? Agar makhluk hidup tersebut tidak punah. Bisa dimengerti nggih? Oke. Ciri yang keempat yaitu peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Maksudnya gimana sih iritabilitas atau peka terhadap perangsang? Misal, ketika kamu dicubit, merasa sakit gak? Nah, ketika kamu merasa sakit, berarti kulit kamu merespon, merasakan rangsangan. Seperti itu, paham ya? Oke. Dan yang terakhir itu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Coba manusia nggak bisa pipis, nggak bisa mengeluarkan keringat. Apa yang terjadi? Pasti sakit ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua makhluk hidup, nggak ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, pasti semuanya mengeluarkan zat sisa. Begitu nggih? Kalau tumbuhan ya mengeluarkan zat sisanya karbon dioksida. Tapi kalau hewan dan manusia hampir sama. Bisa dimengerti nggih? Oke, kita lanjut. Nah, ini kebetulan bab kita di klasifikasi makhluk hidup. Coba kita lihat gambarnya. Siapa itu? Carolus Linnaeus ya. Dia lahir mulai tahun 1707 sampai berakhirnya yaitu meninggalnya 1778 atau 1778. Siapakah dia? Bapak Carolus ini merupakan ya bapak taksonomi ya, bisa dimengerti ya. Nah, jadi
taksonomi yang kita gunakan di pelajaran IPA sampai sekarang masih digunakan. Siapa pencetusnya? Beliau ini. Bisa dimengerti ya? Nah, taksonomi itu apa sih? Taksonomi itu ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup atau ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Paham ya? Klasifikasi pengelompokan itu sama. Nah, sedangkan klasifikasi itu sendiri apa sih? Klasifikasi itu suatu cara yang sistematis atau yang berurutan dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ada makhluk hidup yang sama dan beda dikelompok-kelompokkan. Nah, kalau sudah dikelompok-kelompokkan itu namanya klasifikasi. Ya, tiap-tiap klasifikasi ya, punya ilmunya. Ilmunya namanya apa? Taksonomi. Siapa yang mencetuskan? Carolus ini. Ya, dimengerti nggih? Oke. Sekarang, ketika kamu mempelajari klasifikasi, caranya kamu harus tahu dulu makhluk hidup itu punya banyak keanekaragaman ya, dari bentuk, ukuran, habitat, bahkan tingkah laku seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini namanya variasi. Bisa dimengerti ya? Perbedaan-perbedaan itu disebut variasi. Bisa dimengerti nggih? Oke. Klasifikasi ya, klasifikasi ini dilakukan tujuannya untuk apa? Pertama, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Seperti maksudnya kucing dan harimau. Itu kan sebenarnya satu spesies atau satu kekerabatan. Cuma bedanya kucing itu kecil, kalau harimau besar. Bisa dimengerti nggih? Nah, tuh. Terus yang ketiga, tujuannya yaitu mengetahui manfaat. Manfaatnya apa kamu mempelajari ini? Nah, yang terakhir itu mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Jadi mengerti nggih? Oke. Lanjut ke klasifikasi makhluk hidup. Nah, tahapan klasifikasi itu gimana sih? Kalau menurut Carolus Linnaeus itu seperti yang pertama, satu, kamu harus mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dulu. Mengidentifikasikan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan dulu. Yang kedua, mengelompokkan berdasarkan persamaan dulu. Jadi kucing, harimau. Lah di sini ada apa ini? Ada kucing, ada gambar marmot ya, ada gambar burung, ada gambar paus. Nah, kira-kira dari keempat binatang ini persamaannya apa? Nah, kecuali burung, kucing, paus, dan kelinci, persamaannya sama-sama mamalia, ya kan? Kalau burung kan bertelur, ya kan? Seperti itu. Jadi kamu harus bisa memposisikan atau menentukan ini dari gambar ini yang sama apa? Hidupnya, atau cara berkembang biaknya, atau mungkin spesiesnya, atau familinya, begitu nggih? Nah, apabila dalam suatu kelompok ditemukan perbedaan yang terakhir, maka individu tersebut dapat dipisahkan dari kelompok. Seperti burung itu tidak bisa dikelompokkan jadi hewan mamalia. Bisa dimengerti nggih? Masuk ke urutan takson dalam klasifikasi. Nah, dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson,
makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga yang khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka makin jauh kekerabatannya. Berarti hampir tidak menyerupai. Seperti itu. Bisa mengerti ya? Oke. Nah ini urutan susunan takson. Ada 7 tingkatan ya. Jadi semuanya harus hafal. Nah, tolong didengarkan dan dipahami ya. Urutan tertinggi yaitu kingdom atau raja, kerajaan, kingdom. Yang kedua itu film atau divisi atau divisio, sama. Divisio itu sama. Film itu untuk hewan, sedangkan divisi atau divisio itu untuk tumbuhan. Paham ya? Habis itu tingkatan kelas, tingkatan ordo, famili, genus, spesies. Jadi kalau disuruh mengerjakan misal susunan takson hewan, berarti kingdom, film, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan susunan takson atau takson tumbuhan yaitu kingdom, divisi atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Yang membedakan hanya di film dan divisi. Ingat-ingat, nggih. Oke. Nah, ini kan ada piramidanya terbalik ya. Nah, kalau semakin ke bawah, itu jumlah anggotanya semakin sedikit. Tapi semakin ke atas, persamaannya semakin sedikit. Berbanding terbalik, ya. Bisa dimengerti ya. Nah, ini contoh soalnya. Buatlah urutan takson untuk tumbuhan kapri, tahu ya, kacang kapri. Nah, ada di gambar kiri tangan kalian, dan hewan serigala ada di sebelah tangan kalian. Nah, kalau hewan itu kingdomnya animalia. Kalau tumbuhan kingdomnya plantae. Nah, kalau hewan tingkatan di bawah kingdom tadi apa? Film. Sedangkan tumbuhan itu divisi atau divisio, itu udah ada nama-namanya ya. Bisa dicatat ya. Oke, jangan lupa dicatat ya. Setiap pembelajaran harus dicatat. Oke. Paham ya? Oke. Lanjut. Kunci identifikasi. Kunci identifikasi atau sering disebut determinasi. Kunci identifikasi atau disebut determinasi ya. Apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi merupakan petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Bisa dimengerti ya? Jadi untuk mengidentifikasi kelompok atau jenis organismenya. Nah, pada kunci determinasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik atau lebih khusus. Nah, langkah-langkahnya ada di LKS halaman 21. Silahkan dibuka dan dibaca. Bisa dimengerti nggih? Oke. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal. Tentukan kunci determinasi untuk hewan amfibi. Kamu lihat amfibi di mana? Di sini ya. Ini amfibi ya. Oke. Gimana cara menentukan kunci determinasi untuk hewan amfibi? Nah, amfibi kan ada di nomor 3B. Ya, udah di garis bawah dan dilingkari ya. Nah, caranya kalau udah ketemu amfibi di garis bawah dulu, kita nggak boleh lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Ya, biar enak.
Tapi cara penulisannya nanti ikuti ya. Ikuti. Jadi perlahan-lahan dulu. Oke. Kembali lagi ke pembahasan ini ya. Jadi kunci determinasi udah ketemu amfibi di mana? Kalau udah lihatnya ke atas. Paham ya? Nah, ini amfibi kan ada di 3B, nomor 3. Kita lihat di bagian ini. Nah, di bagian ini. Yang nomor 3 itu yang mana? Ini kan? Nah, ketemu kan? Nah. Nomor 3 itu ada di 2A. Lah, nomor 2 ini di atasnya ada di mana? Ada di nomor ini. Maka dia ada di 1A. Nah, penyelesaiannya kunci determinasi amfibi itu 1A, 2A, 3B. Kalau kamu nulisnya dari bawah 3B, 2A, 1A. Ini salah. Harus urut dari angka kecil ke besar. Nah, kenapa saya menerangkan dari bawah? Biar nggak mungkin salah. Ya, biar nggak mungkin salah atau mudah dipahami. Ngerti nggih? Oke. Selanjutnya. Nah, masih sama. Coba tentukan kunci determinasi untuk hewan aves atau burung. Ada di mana aves? Aves ada di 5A, ya. Sini ya. Kita lihat ke atas. Siapa yang punya angka 5? Di sini kan 4B. Berarti dia ada di nomor 4. Kita lihat ke atas, yang punya nomor 4 di bagian belakang ini yang mana? Ini ketemu di 2B. Masih ada lanjutnya nomor 2? Oke, kita lihat ke atas lagi. Siapa yang punya nomor 2? Di 1A. Apakah nomor 1 ada di atasnya lagi, ada nomornya lagi? Kalau nggak ada, ya udah cukup. Berarti penyelesaian kunci determinasi dari angka terkecil. Berarti kita simpulkan 1A, 2B, 4B, dan 5A. Tidak boleh dibalik. Kalau kamu jawabnya bolak-balik, misal 5A, 2B, 1A, terus 4B. Ini wes kacau ini, salah, jelas-jelas salah. Walaupun ciri-cirinya benar, tapi namanya kunci determinasi itu harus berurutan dari angka kecil ke angka yang besar. Bu, kalau hanya dijawab 1, 2, 4, 5, ya salah. Nomor 1 aja punya 2 poin, jadi kita harus memilih salah satu ya. Ditulis seperti itu ya, bisa dimengerti nggih? Oke. Sekarang yang terakhir ini tentang metode penamaan ilmiah ya. Atau bisa disebut sistem binominal nomenklatur, atau dalam bahasa Indonesianya tata nama ganda. Nah, tata nama ganda atau aturan sistem binominal nomenklatur itu seperti apa sih? Yang pertama, terdiri dari 2 kata Latin. Ya, jadi ada nama latinnya. Yang kedua, kata pertama itu menunjukkan genus, ya, genusnya. Huruf pertama wajib ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Paham ya? Nah, kata yang kedua menunjukkan spesies yang diawali oleh huruf kecil. Yang ketiga, ditulis dengan huruf miring. Kalau kita nulis di buku kan susah ya nulis dengan huruf miring. Maka tulis aja tegak nggak apa-apa. Tapi jangan lupa wajib di garis bawah. Kalau nggak di garis bawah gimana Bu? Ya salah. Paham ya? Nah, ini ada contohnya. Padi ya. Nama ilmiah padi itu Oryza sativa.
lihat kata pertama harus ditulis dengan huruf kapital, O-nya besar. Kata yang kedua diawali huruf kecil, S-nya kecil, tetapi ditulis miring ya. Jadi tidak perlu garis. Nah, yang ini wajib memakai garis karena ditulis tegak. Jadi, Ibu sarankan kita pakai yang ini karena ketika kita menulis disuruh nulis miring itu kan susah, Nak. Jadi kita pakainya yang huruf tegak, tetapi jangan lupa wajib di garis bawah. Paham ya? Garis bawahnya jadi satu aja, nggak apa-apa. Bisa mengerti nggih? Oke. Nah, sudah selesai. Maka ada evaluasi dari pembelajaran yang Ibu sampaikan. Jangan lupa dikumpulkan hari ini maksimal pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam ya, di Classroom. Nah, Bu, kok nggak bisa ya, gimana? Seberusaha mungkin untuk dikumpulkan di Classroom ya. Nanti nilainya akan Ibu update di Classroom. Bisa dimengerti nggih? Oke. Nah, soalnya mudah kok. Yang pertama, kerjakan soal kunci determinasi sederhana pada hewan di LKS yang sudah dibagikan ya, atau yang kalian miliki pada halaman 26 sampai 27. Dikerjakan di LKS langsung ya. Di situ kan udah ada kunci determinasi. Misal hewan apa, tinggal nulis aja kunci determinasinya. Paham nggih? Oke. Yang kedua, nah, karena ini tidak ada di LKS, maka ditulis di buku tugas ya. Oke, bisa dimengerti nggih? Tulis nama ilmiah menggunakan sistem binominal nomenklatur. Ya. Yang pertama, nama ilmiah dari jagung. Kalian tulis. Yang kedua, harimau. Yang ketiga, jambu biji. Yang keempat, sapi. Yang kelima, pepaya. Cari aja browsing-browsing, nggak apa-apa ya. Oke. Jangan lupa difoto. Jadi tugas yang ada di buku tugas nomor 2 difoto, terus yang LKS-nya juga difoto dan dikumpulkan di Classroom ya. Diklik bagian tugas siswa. Oke. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan tadi sudah tercantum WA Ibu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan langsung chat aja. Begitu nggih? Oke, sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu jaga kebersihan. Oke, sampai di sini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.